Video ini adalah lanjutan dari video kemarin. Buat kalian yang belum nonton, bisa cek video sebelumnya dulu ya. Hari ini kita bakal mengunjungi gereja yang ada di atas bukit, dan juga naik kapal mengunjungi pulau terpencil. Kalian yang suka nonton travel vlog kayak begini, jangan lupa support channel ini dengan pencet tombol subscribe ya. Selamat pagi guys, jadi ini hari kedua di Marseille. Dan tadi itu kita baru check out dari hostel. Dan karena ini hari terakhir kita di Marseille. Dan sekarang, walaupun gue tadi udah sarapan, sekarang kita mampir lagi ke bakery buat cobain, apa nih namanya? Croque monsieur, isinya ham gitu. Terus ini anget-anget gitu, habis diangetin. Enak banget. Guys, kita habis turun dari tram dan ini langsung view-nya. Jadi nama tempat ini tuh Palais Longchamp. Waduh, ketutupan tram. Sabar ya guys ya. Nah, gila guys, bagus banget. Wow. Oke guys, ini kita udah mendekat ke Palais Longchamp ya dari depan. Jadi cerita sedikit. Jadi ini kan kelihatan kayak istana tinggal ya. Padahal itu bukan istana tinggal, tapi kayak cuman monumen doang. Nah, ceritanya tuh pada tahun 1839 monumen itu mulai dibangun dan selesai pada tahun 1869. Jadi tepat 30 tahun setelahnya. Nah, monumen ini tuh dibangun untuk merayakan datangnya air bersih ke kota Marseille dari Sungai Durance. Jadi pada tahun 1839 atau pada area tahun itu kota Marseille itu krisis air bersih guys. Jadi mereka atau pemerintah setempat itu mengalirkan air dari Sungai Durance 60 km panjangnya untuk datang ke kota Marseille ini. Nah, setelah krisis air bersih itu telah selesai atau masalahnya udah diselesaikan, orang setempat itu membangun monumen ini untuk merayakan. Makanya di sini kita bisa lihat banyak air gitu ya. Nih, air mengalir gitu. Ini gede banget guys. Dan banyak orang lagi foto-foto juga di sini. Ya, setelah kita naik tangga, kita bakal menuju ke halaman belakangnya, di mana ada taman yang gede banget guys. Nih, coba masuk. Ini bagus banget karena kita datang pas lagi spring, jadi semuanya tuh pohonnya udah tumbuh, udah hijau-hijau. Siapa nih? Ada orang gila guys. Kabur. Kabur. Tolong guys. Oke, setelah melewati gang ini dan ketemu orang gila, dan sekarang ini kita naik ke sini. Dan itu lapangan terbuka gitu guys. Dan ini spring, cuacanya enak banget sekarang. Kurang lebih 21 derajat sekarang. Mataharinya ada, bersinar. Dan lihat orang-orang sini nyantai-nyantai makan gitu. Oke guys, ini taman belakangnya kayak gini bentukannya. Di sana ada Alps kelihatan. Terus ini tangga buat ke bawah. Dan taman tuh masih lurus lagi ke sana, ke arah sana juga. Setelah dari Longchamp, kita sekarang menuju ke next destination, yaitu kita mau ke satu pulau terpisah dari Marseille, namanya itu Château d'Eau. Dan kita bakal naik tram dulu ke sana, dan habis naik tram ke sana menuju ke portnya, kita bakal beli tiket ferry. Jadi ditunggu aja. Oke guys, abis turun dari tram, kita sekarang lagi OTW ke portnya. Tadi di jalan ada juga mampir ketemu pastry, Madeleine. Jadi kita tadi coba mampir. Nah ini kita beli 5
Harganya 5 euro. Satunya 20.000. Satunya 20.000. Guys, ternyata ini pas kita datang tuh ramai banget, dan tiket yang buat jam 1 sampai jam 2 juga udah komplit, artinya udah habis. Dan kita mungkin rencana bakal datang lagi. Jadi sekarang kita bakal book yang jam 5 dulu. Masih banyak slot. Ini lihat guys, antriannya tuh wow, ramai banget. Gak expect seramai ini. Dan untuk harga tiketnya untuk kedua pulau round trip tuh harganya sekitar 16 euro. Jadi, oke, kita udah beli tiket. Ini tiketnya, harganya 16,7 euro buat 2 island round trip. Dan kita dapat jadwal yang jam 4 karena 4:50 itu nggak possible katanya kalau mau ke 2 island. Jadi kita dapat yang 4 PM. Jadi sekarang kita udah beli tiketnya dan sekarang bakal menuju ke next destination. Let's go. Kita sekarang udah nyampe di tempatnya. Tempat ini namanya Abbaye Saint Victor, atau bahasa Indonesianya itu Biara Saint Victor. Bisa dilihat gedungnya tuh tua banget guys, karena emang ini dibangun pada abad ke-5 sebelum Masehi. Jadi zaman-zamannya Romawi banget. Bisa dilihat dari segi batunya itu tebal-tebal banget. Lihat guys, tebal-tebal semua. Itu emang zaman-zamannya Romawi, itu bangunannya seperti ini arsitekturnya. Dan dari luar itu kelihatannya kayak benteng gitu ya guys, benteng pertahanan gitu. Dan jendelanya sempit banget dan juga gak ada dekorasi sama sekali, jadi kayak full batu gitu sama jendela. Nah, karena Abbaye Saint Victor namanya, jadi di bawahnya ini, di bawah gedung ini, di bawahnya terdapat katakom atau ruang bawah tanah untuk menyimpan makamnya Saint Victor dan juga beberapa martir Kristen yang dipersekusi pada zaman persekusi Romawi. Kenapa kelihatannya kayak benteng? Karena emang gedung ini digunakan sebagai benteng pertahanan pada abad pertengahan. Dan di sampingnya kita bisa lihat ini juga ada fort. Tapi kita kayaknya nggak masuk ke fort ini, soalnya kalau masuk sini bayar. Jadi kita masuk ke tempat ini aja karena gratis. Oke guys, ini penampakan biaranya. Vibes-nya tuh tua banget guys. Ini semuanya full batu. Ini tempat organnya. Coba kita dari belakang. Ini gelap banget guys. Sorry ya kalau gelap banget. Di atas tuh ada jendela gitu di sana. Coba kita jalan mendekat. Kalau di kamera gelap banget, itu karena emang gerejanya gelap guys. Oke. Ini dari samping kan. Dan ternyata di belakang sana tuh masih ada ruangan. Nanti kita coba ke sana. Ini suasananya agak dingin dan bau melati gitu guys. Ini ada yang lagi berdoa. Nah, ini ada ruangan kecil untuk berdoa. Kayak gini guys. Di sini ada yang jual souvenirnya gitu. Di sana masih bisa naik tangga.
guys, ternyata makam dari Saint Victor-nya. Ini guys, tempat katakomnya di bawah. Sekarang kita naik bus lanjut ke next destination. Kita udah nyampe ke next destination. Ini namanya Notre Dame de la Garde kalau nggak salah ya bahasa Prancisnya. Nah itu artinya dalam bahasa Prancis itu Bunda Kami yang menjaga. Jadi kalau kalian bisa lihat itu di atas ada patung Bunda Maria. Dan ini tuh dibangun di atas bukit setinggi 142 meter di atas laut. Kalau kalian lihat dari segi arsitekturnya itu mirip sama gereja kemarin yang kita datengin. Jadi itu semi Bizantin Romawi gitu yang dibangun pada abad ke-19. Untuk tinggi tempat ini sendiri itu sekitar 40 meter. Terus di atas kalau kalian lihat itu patung Bunda Marianya itu sendiri tingginya 10 meter guys. Dan kalau kalian lihat itu kan warna emas ya, dan itu berlapis emas yang beneran, emas beneran maksudnya. Oh ya, satu lagi lupa. Kalau kalian lihat patung Bunda Marianya kan menghadap ke arah sana, itu tuh menghadap ke arah laut, dan Bunda Maria itu sebagai pelindung untuk para pelaut-pelaut dan juga nelayan Marseille. Jadi kayak gitu. Dan kita bakal coba naik hiking, mungkin dia naiknya dari sana gitu. Jadi let's go. Guys, dari sini kita bisa lihat view satu kota Marseille. Lihat, ini Laut Mediterania. Dan di sana kita bisa lihat pulau terpisah dari Marseille. Ada dua ya guys. Yang kecil itu di tengah-tengah namanya Chateau d'Alf. Yang lain ya, yang di belakangnya itu namanya Friol Island. Itu yang bakal kita pergi nanti. Di tempat ini bisa bilang salah satu panoramic view guys. Karena dari sini kita bisa lihat benar-benar the whole satu kota. Mungkin kalau lihat sunset dari sini bagus, cuman tidak memungkinkan soalnya gerejanya tutup jam 6 dan sunsetnya tuh sekitar jam setengah 9 malam guys. Oke, bagus banget ya. Ini kalau kalian lihat dari segi arsitekturnya sama kayak gereja katedral yang kemarin kita kunjungin, Katedral Le Mayor. Dari segi batunya itu ada dua variasi ya guys. Satu yang putih biasa, satu lagi yang warna hijau. Dan itu dua batu yang berbeda. Dan langsung dari Yunani katanya. Ini benar-benar keren banget guys. Dan unik. Ada museum. Ini tempat museum guys.
semuanya dalam bahasa France. Ini guys, view satu kota Marseille, kita bisa lihat itu ujungnya semua Alps. Dan kalau ke arah sana itu langsung laut. Bunda Marianya hadap ke sana. Nih, wow. Mantap banget view-nya. Ini tadi kita naik lift juga, jadi tempat ini ada lift. Ini tempat paling tinggi. Ini lantai 6. Ini ada tempat ini ya, souvenir gitu. Ini guys. Wow. Kita bakal masuk bentar lagi dan foto-foto dan langsung lanjut ke next destination di sana. Wow, gila guys. Kurang lebih sama kayak yang kemarin kita lihat guys, cuman sedikit lebih kecil dan nggak sepanjang yang kemarin. Ini tuh, tapi ini yang ini lebih tinggi. Kalau yang kemarin kita pergi itu lebih panjang, kalau yang ini tuh lebih tinggi ke atas. Kita lihat atasnya guys. Setelah mengunjungi basilikanya guys dan juga beserta tempat-tempat lainnya, kita sekarang langsung OTW turun karena bentar lagi kan kita udah beli ya tiketnya dan kita takut nggak keburu, jadi di sini agak cepet-cepetan dan sekarang kita lagi OTW turun. Keadaan suasana di bus ramai banget guys. Sampai di dalam ada orang minta buka AC. Ramai banget. Oke guys, sekarang kita lagi ngantri ferry. Ini ramai banget. Udah mau jam 4. Jadi sambil ngantri, kita bakal nyobain Madeline yang kita beli. Nggak ada. Ini nggak tahu ya rasa apa. Kita coba lihat isinya ada apa. Kita belah dengan Weil mich cantik. interessiert das wirklich, aber vielleicht muss man Leute auch finden, die viel Tada! Erfahrung haben, um sie dann Kita cobain. Belum. weil das macht Cheers. für mich macht Nggak das tahu gar siapa. keinen Sinn eigentlich. Aber Nggak tahu rasa apa, Bolu tapi pasar. enak. Tapi mahal guys, satunya €1. Oke, next kita bakal cobain flavor yang lain. Ini rasa almond guys. Almond. Cium dari baunya. Kita belah dia dengan cantik. Kita lihat isinya ada apa, oke? Dari depan sama belakang sama aja sih, nah. Gampang. Dia fluffy gitu guys. Terus isinya lumayan tebal. Dimakan tuh lembut banget dan manis, tapi nggak terlalu manis lah. Oke rasanya. Yang itu kerasa lemonnya lebih ke ada baunya. Next. Ini dari warnanya udah kelihatan ya, vanilla. was? Mir geht's schon schlecht, mir geht das auch an. Nee, mir ist schlecht wegen Brownies dong. Sejauh ini gue paling suka yang lemon. Next. Oder erst durch. Mirip yang pertama tapi kayak lebih wangi gitu. Rasa terakhir. Hijau seperti bayam. Ini adalah putu. Ini rasa Burger. Ich bin tidak auch terasa voll. waktu berlalu. Nggak ada rasa. Ini kita bentar lagi masuk kapalnya. Oke guys, OTW naik kapal. Ambil yang paling atas kali ya, biar bisa lihat view kalau masih ada tempat duduk. Jadi gua rasa semua orang udah ambil yang di atas.
Ini guys suasananya. Yang di bawah tuh masih banyak yang kosong, tapi yang atas udah full. Kita coba review kapal feri ini guys. Jadi pertama kita bakal ke Chateau d'Eau, itu kurang lebih 15 menit dari sini naik feri. Ini pemandangannya guys. Orang-orang pada nyantuy di luar. Kita belum coba naik. Cobalah naik dulu. Semoga di atas tuh masih ada tempat duduk. Ya, seperti yang kita sudah duga, di atas tuh pasti udah penuh. Kita turun lagi. Kita agak telat soalnya, jadi gak apa-apa. Oke guys, kita udah nyampe ke island pertama, Chateau d'Eau. Guys, suasananya. Nanti kita juga bakal pergi ke sana, Rio Island. Kita bakal coba lihat-lihat dulu di sini. By the way, nama Chateau d'Eau ini diambil karena di sini ada tumbuh pohon yew tree. Yew tree itu dalam bahasa Prancisnya if, makanya di sini namanya Chateau d'If, yang artinya kastil yew tree castle ya, lebihnya. Dan tempat ini menjadi terkenal karena dulunya ini merupakan penjara paling terkenal di Prancis. Dan juga ini merupakan tempat setting dari The Count of Monte Cristo yang diadaptasi dari novel pada tahun 1800-an ya, kurang ingat tahunnya berapa. Kita bakal coba lihat. Guys, ada telur punya mereka. Guys, jadi kita baru ngantri di sini, dan kalau satu orang biasanya bayar 7 euro, tapi kalau buat student tadi ditanyain kalian sekolah di mana, kita tanya dari Slovenia, terus tiba-tiba dikasih gratis guys. Harusnya bayar 7 euro tapi ini gratis, dan dikasih juga untuk guide-nya itu. Jadi mantep banget guys, kita masuk ke chateau-nya gratis. Kita masuk ke sini, let's go. Oke guys, kita sekarang masuk. By the way, ini kastil ini dibangun pada abad ke-16 oleh Raja Francia pertama. Digunakan pada zamannya itu untuk sebagai benteng pertahanan, karena sebelum misalnya musuh mau datang dari lautnya Marseille, mereka harus lewatin benteng pertahanan ini dulu guys. Jaraknya itu 1,5 kilometer dari pantai, dan ini lokasinya jadi strategis banget sebelum musuh datang. Oke, jadi kita bakal masuk dulu. Ini dikasih juga guys penjelasan, di sini ada ground floor, first floor, ada teras juga, dan ini mapnya gitu dari atas. Di ground floor itu ada gate, ada inner courtyard, dan juga dungeons ya. Ada ini juga ya, The Cell named after Edmond Dantes. Ini tokoh fiksi yang ada di The Count of Monte Cristo. Di first floor ada ini. Kalian bisa baca ya. Yang mau baca tinggal di pause aja. Kita sekarang ada di nomor 2 guys, lokasinya. Tadi kita masuk dari nomor 1, dan ini nomor 2 itu namanya Inner Courtyard. Ini, kalau kasih tunjuk, di tengah-tengah ini. Kita bakal masuk dulu, kita sesuai urutan aja. Ke The Dungeons, berarti ada di sini. Let's go. Ini guys. Di sini ada
exhibition tentang Alexander Dumas. Ya, kalian ada yang mau baca tinggal di pause saja. Ini ada penjelasan juga tentang The Count of Monte Cristo. Ya guys. Kita lanjut guys ke nomor 4, The Cell Named After Edmond Dantes. Ini katanya dulu powder room. Dan kalau kalian lihat di bawah sini itu ada lubang guys. Nah lubang ini tuh dia nembus ke neighboring dungeon di bawah sini. Oke, next kita ke nomor 5, The Dungeon Named After Abe Baria di sini. Tempat yang tadi kita lihat dari lubang. Tuh. Ini tadi kita tutup lubangnya dari yang kanan sana. Nggak terlalu kelihatan di kamera sih. Next kita langsung naik tangga aja guys. Kita bakal ke yang nomor 6 dulu. Nah guys, ini kalau kalian lihat di atas itu ada nama-nama orang kayak gini. Karena ini kan dulunya penjara guys, jadi ini nama-nama orang yang dipenjara di sini. Dan orang-orang yang dipenjara di sini tuh karena kesalahan yang tidak bisa diadili secara publik. Contohnya gimana? Kayak misalnya kalau kalian adalah seorang warga biasa yang melawan pemerintah, atau enggak bangsawan yang melawan raja, atau enggak pemuka agama yang pada zamannya dianggap sesat, itu dimasukin ke sini guys. Dan ada cerita juga aneh yang kayak contohnya ini, Honore Gabriel Riquetti. Ini orang di penjara atas permintaan ayahnya sendiri karena dianggap mempermalukan keluarga. Jadi dia di penjara di sini. Jadi sangat unik guys. Kita coba masuk guys. Rhinoceros ini harusnya tuh nomor 6 ya ini. Tempat ini namanya The Man in the Iron Mask. Ini. Dan di sini ada film tentang sejarah dari Chateau ini sendiri. Kalian lihat di sini, ini harusnya the remain of a wooden hoist. So the Iron Man ini. Iron Man. Ini kayak gitu guys tempatnya. Coba masuk. Oh, oke. Ini tuh berarti tempat yang ini guys, yang bulat-bulat ini tuh. Ada jendela kecil gitu. Nah, bisa lihat laut langsung guys. Oke, kita keluar. Lanjut guys, kita ke nomor 8 dulu, The Count of Mirabus Cells. Oke, sama tembus juga kan. Cuma yang ini kok jendelanya nggak ada apa ya, nggak dibobol. Jendela special. Coba ke yang di sini guys, di sampingnya. Nah, ini tempatnya lebih besar. Bisa pintu lagi. Tempatnya kurang lebih semua sama sih guys.
Oke, lanjut guys, jalan ke nomor 7. Yang ini. Ceritanya tuh assassinated in Cairo in 1800 at the end of Napoleon's expedition to Egypt. His body lay here from 1801 to 1818. Ini juga masuk. Ini ada ceritanya juga. Aduh. Namanya Death Row Dungeon. Tempatnya langsung tembus, bisa naik lagi ke teras. Kayak gini lah kurang lebih. Semuanya tempatnya kurang lebih sama sih guys. Kita coba langsung naik aja ke atas. Berangin banget di sini. Exhibition setup and class. Ini guys bentukannya. Chateau d'If. Ini kita bisa naik tangga lagi guys. Wah, ini dia guys. Udah lokasi paling tingginya. Kita bisa lihat pulau seberang. Wah. Bagus banget guys view. Sekarang gue lagi berada di lokasi paling tinggi dari Chateau d'If. Di tempat ini kalian bisa ngelihat semuanya dengan jelas. Setelah itu gue lanjut turun buat langsung menuju pulau yang ada di seberangnya, Friol Island. Sambil menunggu kapal kita datang, kita duduk dulu di sini ngerasain angin laut dengan view yang secakep ini. Recommended banget guys, kalau kalian ada yang mau ke Marseille, jangan skip tempat ini. Oke guys, sekarang udah nyampe di second island, Friol Island, dan ini tuh ternyata dia itu kepulauan archipelago, jadi ada beberapa pulau gitu, 1, 2, 3 ini. Dan kita itu naik dari Chateau d'If, kurang lebih 15 menit naik ferinya, dan kita udah nyampe sekarang di sini. 6, 7. Lucu banget guys, bocil-bocilnya. Guys, kita udah sampai. Kita di sini bentar aja guys, karena nanti masih mau lanjut ke tempat lain. Kurang lebih setengah jam aja di sini. Maaf, ini zoom ya. Maaf. Oke guys, jadi dulu ini tempat digunakan sebagai tempat sanitasi. Ini sanitasi maksudnya jadi kayak dulu itu kan ada wabah Black Death ya. Jadi itu yang menewaskan katanya setengah populasi dari kota Marseille. Soalnya Marseille ini kan pelabuhan terbesar di Prancis kan, dan juga bisa dibilang pelabuhan penting lah di Laut Mediterania ini. Jadi setiap hari itu kapal datang masuk gitu dari berbagai belahan dunia ke sini gitu. Nah dari situ setelah terjadinya wabah itu akhirnya diterapkan lah ketika kapal-kapal mau masuk ke lautnya Marseille, semua itu harus berhenti dulu di Friol Island ini, di port ini, untuk melakukan sanitasi segala macam. Nah, ketika sudah bersih dan sudah selesai karantina,
baru kapal-kapal tersebut boleh melaju lurus ke kota Marseille. Gitu guys ceritanya. Sayangnya kita nggak bisa terlalu lama di Frioul Island karena hari ini adalah hari terakhir kita di Marseille dan malamnya kita bakal naik bus untuk melanjutkan perjalanan. Setelah balik ke Marseille, kita langsung cari makan malam dan kita makan di Vietnamese restaurant lagi. Kalau kalian nanya kenapa makan di Vietnamese restaurant lagi, jawabannya karena itu yang paling murah guys. Vietnamese restaurant, kita masuk aja langsung. Kita lihat reviewnya bagus. Jadi kita makan sini aja, dekat sama hostel juga. Jadi kita pesen ini guys, satu caramel pork dan juga wok chicken. Let's go, mari kita makan. Pertama kita cobain dulu chickennya. Ini, let's go. Ini kita pesan yang sweet and sour chicken. Mantap banget sausnya. Dagingnya tebal, lembut. Next kita bakal cobain caramel pork-nya. Oh ini lembut banget. Manis. Mangkok kedua, satu mangkok harganya 2,5 euro, 50.000. Aduh. Oke guys, setelah makan malam, tadi kita langsung menuju ke hostel dan kita langsung beres-beres, ambil koper, ada yang mandi. Gue cuman gosok gigi sama cuci muka. Habis itu kita langsung pergi ke bus stationnya. Ini bus kita udah nyampe. Bentar lagi kita bakal jalan. Kita di bus ini bakal semalaman juga. Ini sama kayak waktu itu kita dari Ljubljana ke Nice. Dan ditunggu aja kita kemana. Dan jadi ya udah sekian dulu buat hari ini. Cluenya ada clue. Apa cluenya? Muchas. Nah itu udah cluenya. Jadi kita tutup aja videonya buat hari ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa di like dan subscribe. Di komen. Kalau ada yang suka, nggak suka juga komen aja. Udah begitu aja sih. Kita bakal tidur aja semalam di bus ini. Sekian dan terima gaji.